Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada bab ke-7 tentang bab al-haidhi, bab bicara seputar darah haid. Tentu bab ini sangat penting dipelajari karena darah haid ini bersifat rutinitas. Setiap wanita yang belum menopause pasti mereka mengeluarkan darah haid. Dan setiap rumah umumnya banyak wanita. Seperti mungkin ibu punya anak perempuan yang sudah balik dan mereka belum betul-betul memahami seputar darah haid, sehingga kita sebagai orang tua bisa memberitahukan tentang hukum-hukumnya. Karena jangan sampai kemudian tidak bisa membedakan darah yang keluar, karena di sana ada darah haid, darah istihadhah, dan darah nifas. Bagi orang yang tidak bisa membedakan mana haid dan istihadhah, kemudian terkadang tertukar hukumnya, itu sangat membahayakan, karena terkadang bisa meninggalkan yang wajib atau melaksanakan wajib di waktu larangan. Seperti orang yang istihadhah itu tidak dilarang untuk sholat, tapi karena tidak tahu hukum itu istihadhah, disangka haid, akhirnya meninggalkan sholat. Berarti dia meninggalkan kewajiban. Atau sebaliknya, dia sangka itu istihadhah padahal haid, kemudian justru malah melaksanakan kewajiban sholat di waktu dia sedang haid. Jadi banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan bab yang kita akan kaji. Baik, kita akan masuk pada hadis pertama. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaishin sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni ustahadhu fala'athu afa ada us-salata qala la inna dhalika irqun walakin da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidhina fiha thumma tasili wa salli. Wa fi riwayatin wa laysat bil haidati fa idza aqbalatil haidatu fatrukis salata fiha fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa salli. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Fatimah binti Abi Hubaish bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengalami istihadhah dan aku tidak pernah suci. Apakah aku diperkenankan meninggalkan salat? Maka Rasul mengatakan tidak boleh. Sesungguhnya itu darah yang keluar dari ujung bawah rahim. Akan tetapi tinggalkanlah salat pada hari-hari yang biasa engkau berhaid. Kemudian mandilah dan kerjakanlah salat. Dalam riwayat yang lain dikatakan itu bukanlah darah haid. Jika masa haid telah tiba, maka tinggalkan salat pada saat itu. Jika masa telah habis, maka bersihkan darah tersebut lalu kerjakan salat.
Kemudian hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Habibah ustuhirat 7 sinin. Fasalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa amaraha an taghtasila faqala hadza irqun fakanat taghtasilu likulli salatin. Aisyah kemudian berkata bahwa Ummu Habibah mengalami istihadhah selama 7 tahun. Oleh karena itu dia lantas bertanya kepada Rasul tentang permasalahan itu. Beliau memerintahkan untuk mandi. Beliau bersabda, itu adalah darah yang keluar dari ujung bawah rahim. Maka Ummu Habibah mandi setiap kali hendak melaksanakan salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ini menceritakan tentang kisah Fatimah binta Abi Hubais. Jadi dia bertanya soal darah istihadhah. Apakah kemudian orang yang mengeluarkan darah istihadhah itu boleh meninggalkan salat? Maka Nabi SAW larang tidak boleh meninggalkan salat. Karena istihadhah berbeda dengan haid. Jadi Nabi SAW melarang tidak boleh meninggalkan salat, kecuali kalau memang yang keluar itu darah haid, baru seseorang boleh kemudian meninggalkan salat. Para ulama berbicara tentang apa sih perbedaan darah haid dengan darah istihadhah ini. Disebutkan yang pertama perbedaannya dari segi warna, di mana darah haid itu damul haidi aswad wal istihadhatu ahmar. Kalau darah haid itu bentuk warnanya hitam pekat, sementara istihadhah itu darahnya berwarna merah. Jadi dari segi warna sudah beda, yang satu hitam kehitaman, yang satu merah. Kemudian yang kedua ar-riqqatu, ketebalannya atau keencerannya. Damul haidi takhinun ghalidhun wal istihadhatu raqiqun. Adapun darah haid itu cenderung menggumpal, tetapi istihadhah itu cenderung encer. Kemudian yang ketiga ar-raihatu, ditinjau dari segi baunya. Maka damul haidi muntinun karihur raihah, baunya tidak mengenakkan. Ada bau busuk yang tidak enak. Tetapi al-istihadhatu ghairu muntin. Tapi kalau darah istihadhah itu biasanya seperti darah biasa. Kalau ibu keiris kan, tangan yang mengeluarkan darah, ya seperti itulah darah istihadhah, tidak mengeluarkan bau. Ini diantara 3 perbedaan darah haid dan istihadhah. Jadi pertama, darah haid itu berwarna hitam, istihadhah merah. Kemudian yang kedua, umumnya darah haid itu dia menggumpal, tetapi darah istihadhah itu tidak. Kemudian darah haid itu umumnya bau, dan darah istihadhah itu tidak mengeluarkan bau. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari segi ibadah, maka orang yang mengeluarkan darah haid itu tidak boleh melakukan aktivitas ibadah. Seperti ibadah apa saja nanti kita sebutkan. Tetapi orang yang mengeluarkan darah haid itu tidak menghalangi untuk ibadah. Seperti sholat tetap dilakukannya, puasa tetap dilakukannya, tapi dengan syarat-syarat: dibersihkan darahnya,
apakah harus mandi setiap sholat seperti hadis yang kedua, hadis Ummu Habibah, ataukah cukup sekali mandi kemudian lebih cukup berwudu saja? Nanti ada pembahasannya. Tapi yang jelas bahwa di sini dari segi ibadah, kalau orang mengeluarkan darah haid maka tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang nanti akan saya sebutkan. Yang kedua, kalau istihadhah maka tidak menghalangi itu semuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan orang yang sedang haid ini, apa saja perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan saat wanita sedang haid? Yang pertama, yang tidak boleh dilakukan seorang wanita saat dia sedang haid adalah melakukan ibadah salat. Jelas tidak boleh berdasarkan hadis yang kita baca ini. Kata Nabi SAW, walakin da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Tinggalkanlah salat di waktu hari-hari ketika engkau mengeluarkan darah haid. Dari sini kita tahu bahwa haram hukumnya seorang wanita yang sedang haid melaksanakan salat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Jadi dua-duanya terlarang. Bahkan kalau ibu nekat salat, salatnya tidak sah. Ibu tetap nih melaksanakan salat sementara ibu sedang haid, maka salatnya tidak sah. Sehingga bagi wanita haid maka tidak ada kewajiban salat bagi mereka. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh dilakukan orang yang sedang haid adalah berpuasa. Jadi wanita haid tidak boleh melakukan puasa. Berdasarkan nanti hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya atau seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah seorang yang meninggalkan salat itu harus mengqadha salatnya di waktu dia sedang haid? Maka Aisyah menyangka bahwa wanita itu memiliki pemahaman Khawarij dan mengatakan, aharuriyatin anti, apakah engkau seorang Haruri? Haruri itu maksudnya desa yang disitulah sejarah Khawarij terbentuk, namanya desa Harura. Disangkanya wanita ini dari Khawarij. Maka wanita ini mengatakan, tidak, aku hanya bertanya saja. Maka Aisyah radhiyallahu mengatakan, dulu kami juga haid di zaman Nabi, tapi kami tidak mengqadha salat, hanya mengqadha puasa. Kalimat hanya mengqadha puasa berarti di waktu wanita itu sedang haid di bulan Ramadan tidak boleh puasa, karena dilarang berpuasa saat wanita sedang haid. Kemudian yang ketiga, tentang memegang mushaf dan membacanya. Adapun memegang mushaf, maka tidak ada khilaf para ulama, tidak boleh seorang wanita memegang mushaf. Jadi kaulan wahidah itu sudah pendapat yang tidak bisa dibantah. Wanita haid tidak boleh memegang mushaf kecuali dalam kondisi darurat. Seperti mamanya ibu di rumah hujan, kemudian bocor tetesan yang mengenai mushaf Al-Quran. Nah kalau dibiarkan ya kehujanan kan, begitu rusak nanti mushafnya. Maka ibu secara refleks tiba-tiba mengambil mushaf itu sementara ibu sedang haid. Lah dalam kondisi seperti ini tidak apa-apa, karena sekarang darurat kan gitu ya. Tapi kalau tidak darurat, maka ulama mengatakan la khilafa, tidak ada khilaf. Ya, maksudnya larangannya tidak ada khilaf, tidak boleh seorang wanita memegang mushaf. Bagaimana kalau seandainya memegang mushaf itu dengan dibungkus kain, atau ibu pakai kaos tangan, kan tidak tersentuh langsung kan, pakai kaos tangan begitu ya. Maka dalam mazhab Hanafi dan juga Maliki dan juga kebanyakan Hambali,
mereka membolehkan dengan cara menghalangi, tidak secara langsung tangan kita memegang mushaf, mungkin terhalangi dengan kain, kaos tangan dan begitu seterusnya. Maka dalam mazhab Hanafi, Maliki dan kebanyakan Hambali mengatakan boleh. Tetapi mazhab Syafi'i tetap keras dan mengatakan sekalipun ada penghalang tetap tidak boleh, kecuali darurat saja. Jadi ada dua pendapat di sini, ya. Maka kita tidak syak lagi bahwa mayoritas para ulama mengatakan kalau memegang secara langsung haram, tak boleh. Tapi yang menjadi khilaf itu kalau seandainya ketika memegang menggunakan kain ataupun kaos tangan gitu. Ada yang mengatakan boleh, dan itu adalah mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Dan ada yang mengatakan tetap tidak boleh walaupun ada penghalang, dan itu mazhab Syafi'i. Bagaimana membaca Al-Quran ini? Secara umum mazhab jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan membaca Al-Quran itu tidak boleh bagi orang yang sedang haid, baik dia membaca Al-Quran dari mushaf atau dari handphone atau dari hafalan dia, yang penting dia sedang haid maka tidak boleh. Ada yang mengumumkan seperti itu. Jadi wanita haid secara mutlak pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, bagaimanapun bentuknya. Membaca Quran itu sedang haid tidak dibolehkan. Tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwa lihat dia membacanya. Kalau maksudnya membaca dari mushaf, maka itu yang dimaksud tidak boleh. Karena memegang mushaf tadi katakan tidak ada khilaf, tidak boleh, kan begitu. Tetapi kalau seandainya membaca Quran dan dia sedang haid itu tidak menggunakan mushaf, mungkin menggunakan hafalan dia, atau mungkin dari alat-alat yang dia merupakan bukan mushaf seperti aplikasi dalam handphone dan begitu seterusnya, maka ada ulama yang berfatwa dibolehkan. Jadi larangan membaca mushaf Al-Quran itu kalau dari mushafnya. Tapi kalau dari handphone dengan aplikasi gitu ya, atau mungkin ibu punya hafalan, maka ada ulama yang membolehkan. Ini diantara hukum memegang dan juga membaca Al-Quran. Adapun kemudian yang nomor 4 tentang tinggal di masjid, seperti ibu yang sedang mengaji umpamanya, kan. Karena ada wanita-wanita haid yang kemudian ingin ngaji juga walaupun mereka tidak sholat, kan duduk di situ. Dalam mazhab, maksudnya mazhab Hambali, wallahu alam, maka posisi wanita haid dengan junub itu dibolehkan tinggal di masjid dengan syarat tidak ada niat i'tikaf. Jadi yang dilarang itu i'tikaf. Tetapi kalau wanita haid itu tidak i'tikaf, hanya duduk di masjid mendengarkan pengajian gitu ya, maka dibolehkan dengan catatan berwudu. Memang wudu tidak membersihkan haid, karena orang suci dari haid harus mandi, kan begitu. Tapi dengan berwudu itu bisa meringankan hadas. Jadi wudu itu bisa meringankan hadas, baik ketika ibu junub atau ketika ibu haid. Jadi kalau ibu ingin mengaji gitu ya, sementara ibu tidak bersih sedang haid, silahkan duduk di masjid tapi berwudu supaya diringankan tuh hadasnya tuh. Kemudian bolehlah ibu duduk mendengarkan kajian tapi hindari niat i'tikaf. Karena orang yang sedang haid atau junub dilarang tidak boleh i'tikaf. I'tikaf itu syaratnya harus suci masalahnya. Ya Bu ya, jadi kalau ibu mau hadir di kajian seperti sekarang ini, maka boleh ibu yang sedang haid duduk mendengarkan kajian, tapi sebelum ibu masuk masjid kemudian duduk berwudu untuk meringankan hadasnya, walaupun tidak membersihkan, karena orang yang sedang junub atau sedang haid itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan mandi. Ini yang
katakan oleh dalam mazhab Ahmad, walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Tapi wallahu alam, saya cenderung kepada pendapat Hambali boleh, tapi dengan catatan ya seperti itu, ibu berwudu kemudian duduk. Ya, jangan asal dari rumah nyelonong duduk gitu ya. Ini juga diantara hukum-hukum seputar haid. Kemudian juga yang kelima, al-hajj wal umrah. Dijelaskan bahwa wanita yang sedang haid apakah boleh haji atau boleh umrah. Ittafaqal fuqaha ala jawazil ihrami lil haid. Wa kadzalika as-sa'i baina as-safa wal marwah walakin la tatuf, fattafaqal ulama ala hurmati dzalika li haid. Sepakat para ulama fikih, boleh wanita haid, haji dan umrah itu memakai kain ihram ataupun niat ihram. Ya, kain ihram bagi laki-laki, ibu cukup pakai niat ihram saja. Kemudian juga boleh ibu melakukan tawaf dan juga melakukan sa'i, bukan tawaf, melakukan sa'i dari Safa ke Marwah boleh. Tetapi yang tidak boleh bagi wanita haid itu adalah melaksanakan tawaf. Maka tidak boleh. Karena tawaf ini sama dengan orang sholat. Jadi posisi tawaf itu sama dengan orang sholat, cuman bedanya kalau tawaf boleh bicara, kalau sholat tidak boleh bicara. Makanya karena posisi tawaf itu menggantikan sholat, maka ketika tawaf itu disyaratkan harus bersih dari hadas. Apalagi kalau sedang haid, itu kan hadas besar kan itu ya. Maka dilarang, tidak boleh wanita haid kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah saat manasik haji ataupun manasik umrah. Tapi selain itu boleh. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika dia menangis saat haji bersama Nabi SAW karena keluar darah haid, maka Rasulullah mengatakan, if'alu kulla syai'in illa tawaf, lakukan segala sesuatu kecuali tawaf. Maka tawaf tidak boleh bagi orang yang sedang haid. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk tentang tayammum. Tayammum, maka itu sama juga dengan berwudu, tetap tidak dibolehkan wanita yang sedang haid kemudian melakukan tayammum, karena tayammum juga sama dengan berwudu. Adapun tentang masalah zikir, ibu mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil dan begitu seterusnya, maka disebutkan oleh para ulama, amma dzikru wat takbiru wat tasbihu wat tahmidu wa tasmiyatu 'alal aqli wa ghairihi wa qira'atul hadithi wal fiqhi wad du'a wat ta'mini 'alaihi wastima'ul qur'ani fala yuhramu 'alaiha syai'un min dzalik. Adapun zikir, membaca takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahmid hamdulillah, tasmiyah membaca basmalah ketika makan, membaca hadis, membaca fikih, berdoa atau mendengarkan bacaan Al-Quran, maka tidak diharamkan, boleh. Jadi khusus untuk zikir, boleh wanita yang sedang haid memperbanyak zikir, dan itu yang harus dilakukan karena sudah tidak sholat, sudah tidak puasa, jangan pula tak ibadah, kan begitu. Karena di waktu haid ini wanita pertama naqisatu aqlin dan yang kedua naqisatu dini. Wanita saat haid itu pertama kurang akal, yang kedua kurang agama. Makanya bawaannya wanita haid itu marah-marah, emosian, lemah, letih, ada aja lah pokoknya kan. Kemudian kurang agama karena ya tidak sholat, tidak puasa, kan begitu. Lah dalam posisi wanita haid ini dikhawatirkan maka akan diganggu setan. Maka supaya terhindar dari gangguan setan karena sedang kurang dua-duanya akal dan agamanya, maka imbangi dengan zikir. Karena zikir tidak diharamkan. Ya, zikir tidak diharamkan, tasbih, tahmid, tahlil atau apalah zikirnya, atau mendengarkan kajian ataupun mendengarkan Quran atau mungkin berdoa gitu ya. Kemudian juga kata para ulama boleh juga seseorang itu
mengucapkan amin ketika ada orang yang berdoa, maka itu dibolehkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun hukum tentang talak, ya. Wanita haid diharamkan bagi seorang suami menceraikan wanita yang sedang haid. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatallikuhunna liiddatihin. Wahai nabi, apabila kalian menceraikan perempuan kalian, maka ceraikanlah mereka sesuai dengan iddahnya. Ada yang mengatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu saat menceraikan istrinya, istri sedang haid, dan ketika itu yang menyuruh untuk menceraikan istrinya adalah ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin karena Umar kan mulham. Mulham itu artinya punya firasat yang tidak baik gitu kan, bahwa ini wanita ini kayaknya tidak cocok untuk anak saya. Dan tidak semua keinginan bapak harus dipenuhi dengan dalil bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya karena perintah Umar. Kecuali kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kecuali kalau suamimu seperti Ibnu Umar dan ayahnya seperti Umar, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ayahnya Abu Jahal, kemudian anaknya seorang muslim, ya yang tahu masalah kan anaknya kan, satunya kafir yang satunya muslim. Maksudnya kita tidak hendak membahas apakah seorang anak laki-laki harus menuruti orang tuanya, ceraikan seperti yang terjadi kepada Ibnu Umar, menceraikan istrinya karena perintah Umar. Ya tentu kita katakan Umar tahu maslahat. Tapi yang jelas ketika Nabi SAW tahu Ibnu Umar menceraikan istrinya sedang haid, Rasul katakan tidak boleh, kamu harus rujuk kembali, ya, sampai dia kemudian selesai haidnya, kemudian suci dari haid, baru kau ceraikan. Lah dari sini kata para ulama bahwa talak itu ada dua, ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Lah talak sunnah dan talak bid'ah itu perbedaannya, ketika menceraikan istri saat tidak sedang haid berarti sunnah, dan ketika menceraikan istri sedang haid berarti bid'ah. Itu talak bid'ah, tidak boleh. Tapi pertanyaannya, kalau orang sudah terlanjur menceraikan istrinya dan dia sedang haid, apakah sah talaknya atau tidak? Maka ulama mengatakan sah talaknya tapi berdosa. Sah talaknya tapi berdosa. Sah karena sudah terucap kalimat talak. Yang kedua berdosa karena menceraikan istri saat haid, itu masalahnya. Nah ini juga terkena hukum dalam masalah talak bagi wanita yang sedang haid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga yang berkenaan dengan haid adalah bara'atul rahim. Bara'atul rahim, mengetahui bahwa di perut seorang wanita itu ada bayi atau tidak dengan mengeluarkan darah haid, dan itu nanti ditentukan dengan apa? Ketika masa idah. Masa idah umpamanya wanita ini diceraikan atau hamil dia, ya. Makanya kenapa ketika ada seorang wanita ditinggal mati suaminya, maka idahnya cukup lama kan begitu. Khawatirnya sebelum suaminya meninggal kemudian dia menggauli istrinya atau hamil kan itu. Makanya dibiarkan sampai arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari untuk memastikan rahimnya itu ada isi atau tidak kan itu. Sampai segitu lamanya. Tapi kalau sudah keluar darah haid berarti tidak sedang hamil, karena tidak mungkin orang hamil mengeluarkan darah haid. Sebagaimana orang hamil juga tidak mungkin mengeluarkan darah haid, kan begitu. Jadi orang yang tidak hamil pasti dia mengeluarkan darah haid. Tapi orang yang hamil kebanyakan tidak mungkin mengeluarkan darah haid, karena di antara hikmah haid itu Allah robah prosesnya dari darah menjadi asupan nutrisi bagi si janin kan itu. Makanya umumnya orang hamil tidak mungkin dia mengeluarkan darah haid, karena obah jadi asupan dia. Tapi yang jelas bahwa di sini di antara juga hukum yang bertalian dengan darah haid itu adalah bara'atul rahim.
Dan yang terakhir tentu bicara soal mandi. Artinya kalau bagi orang yang sudah selesai haidnya, maka diwajibkan mandi bersih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis ini di antara faedahnya, faedah yang kita baca di sini, pertama, faedah hadis mana? Bahwa ada perbedaan antara darah haid dan istihadhah. Jadi ada perbedaan darah haid dan istihadhah, di mana darah haid terlarang padanya melaksanakan salat, tetapi darah istihadhah tidak terlarang padanya salat. Berdasarkan hadis ini, Fatimah binta Abi Hubais bertanya kepada Nabi, saya sedang haid, apakah saya tidak perlu salat? Kata Rasul, salat. Kemudian riwayat yang lain bicara tentang haid. Kata Nabi SAW, fa idza aqbalatil haidatu fatrukis salata fiha. Kalau datang masa haidmu maka tinggalkan salat. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, wujubul ghusli 'alal mar'ati inda intihai ayyami haidhiha. Wajib mandi bagi seorang wanita apabila selesai haidnya, artinya sudah bersih, sudah suci, maka wajib mandi, diwajibkan mandi. Kemudian yang ketiga, hirsus sahabati alal ilmi wal fiqhi fid din. Bagaimana semangatnya para sahabiyah, wanita-wanita di zaman Nabi SAW tentang ilmu dan fikih. Sampai-sampai Fatimah binti Abi Hubais datang kepada Rasul bertanya, menunjukkan semangatnya para sahabiyah di zaman itu untuk mencari ilmu. Sampai mereka datang kepada Rasul kemudian bertanya soal privasi. Ini kan haid kan soal privasi, tapi malu ataupun tidak tetap ditanyakan supaya tahu hukumnya. Dan itu menunjukkan kesemangatan sahabiah di zaman itu untuk bertanya soal agama, dan tidak perlu malu soal bertanya demi kepentingan agamanya. Kemudian yang keempat, wujubul ghusli 'alal mustahadhah inda intihai iddati ayyami haidhiha. Wajib mandi juga bagi wanita yang sedang istihadhah. Wajib mandi bagi wanita yang sedang istihadhah apabila selesai ataupun apabila telah selesai dari mengeluarkan darah istihadhahnya, tetap sama dengan orang yang sedang haid. Istihadhah pun kalau selesai gitu ya, kalau sudah kering maka wajib mandi. Yang jadi khilaf itu, apakah kemudian wajib mandi ini setiap kali hendak sholat seperti hadisnya Ummu Habibah? Ini kan hadisnya Ummu Habibah kan dia mengatakan apa? Fakana taghtasilu likulli salatin. Ummu Habibah itu mandi untuk setiap sholat. Tapi sekali lagi ulama mengatakan ini ijtihadnya beliau. Ijtihadnya beliau. Pendapat yang kuat wallahu alam, ketika selesai dari istihadhah kemudian ibu mandi satu kali, lebihnya tidak perlu mandi, cukup dibersihkan kemaluannya, kemudian disumpal, kemudian setelah itu berwudu, kemudian boleh sholat. Jadi mandi sekali saja, selepasnya itu dibersihkan saja. Dan ini pendapat yang kuat wallahu alam ya. Dan biasanya Bu, membedakan darah haid dengan istihadhah itu begini. Kalau seandainya seseorang itu sudah punya kebiasaan yang pasti, ibu ini sudah punya kebiasaan haid pasti ya, 5 hari berhenti, 6 hari berhenti, 7 hari berhenti umpamanya kan. Maka kalau seandainya keluar darah dari kebiasaan yang pasti, kok saya haid 5 hari, kok 6 hari keluar darah, maka darah yang keluar setelah kebiasaan pasti itu umumnya istihadhah. Umumnya istihadhah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya seseorang itu berubah-ubah kebiasaan, ini yang repot kan? Kan ada seseorang itu berubah-ubah kebiasaan tuh. Bulan kemarin 5 hari selesai, kok sekarang udah seminggu. Ada orang yang berubah-ubah tuh kebiasaannya. Kalau ada orang yang berubah-ubah kebiasaannya,
maka dia mengenali darah istihadhah dengan darah haid itu dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Lihat darahnya yang nempel di celana itu, lihat oleh ibu kan, bentuknya hitam atau merah, bentuknya memiliki bau atau tidak, kemudian kental atau tidak. Kalau memang seseorang tidak punya kebiasaan yang pasti, terkadang maju mundur, nambah hari, ngurangi hari, maka cara membedakannya harus pandai-pandai membedakan darah. Ya, harus bedakan tuh darah ini haid ke istihadhah, supaya kita tidak salah di situ. Nanti waktunya istihadhah disangka haid, akhirnya meninggalkan sholat. Nah, ini dua perkara yang harus dipahami tentang darah istihadhah itu. Kalau sudah ada kebiasaan sih, tapi ada catatan juga, kalau seandainya ibu ini punya kebiasaan 5 hari selesai, tiba-tiba hari ke-6 keluar, tapi bentuk darahnya itu kok seperti darah haid, ya, bau, kemudian tidak encer, kental gitu, kemudian juga hitam, maka para ulama mengatakan itu haid bukan istihadhah. Maka tetap kembali ke ciri-cirinya ya. Cuman para ulama ketika mengatakan tentang berapa lama gitu ya, atau berapa usia wanita haid dari awal sampai yang terakhir, ada yang mengatakan bahwa wanita haid itu dimulai dari usia, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 tahun. Berarti di bawah 6 atau 7 tahun walaupun wanita mengeluarkan darah, maka dipastikan bukan haid. Jadi yang mengatakan di usia 6 atau 7 tahun. Berarti di bawah itu kalau keluar darah bukan haid, itu darah rusak. Yang jadi masalah adalah kapan limitnya seorang wanita itu dikatakan tidak mengeluarkan darah haid. Sebagian ulama mengatakan di usia 50 tahun itu limit daripada wanita mengeluarkan darah haid. Maksudnya kalau di atas 50 tahun masih mengeluarkan darah haid, dipastikan bukan haid. Ya, darah gitu saja. Walaupun seperti darah haid, tapi tidak dianggap haid. Jadi 50 tahun patokannya. Ada yang mengatakan bahwa patokan usia tertinggi orang yang sedang haid itu adalah 50 tahun. Dan ini mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali itu, kalau wanita usia 50 tahun berarti sampai di sinilah usia haidnya. Kalau setelah 50 tahun keluar darah, itu bukan haid. Intinya bukan haid. Ya mungkin darah rusak, mungkin istihadhah, bukan apa. Pokoknya sampai di usia 50 tahun, ini madhab Hambali. Tetapi ada juga yang mengatakan bukan 50 tahun, tetapi sittuna sanatan. Sebagian madhab yang lainnya mengatakan 60 tahun. Kalau wanita di usia 60 tahun berarti selesai masa haidnya. Kalau di atas 60 tahun mengeluarkan darah, dipastikan bukan haid. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama di usia 50 tahun, dan itu pendapat Hambali ya. Kemudian pendapat yang kedua ada yang mengatakan di usia 60 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan la hadda li aktsarihi. Tidak ada batasan. Mau 50 tahun, mau 60 tahun, mau 70 tahun, kalau mengeluarkan darah dan ciri-cirinya itu adalah darah haid, maka wanita itu sedang haid. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Taimiyah berpendapat berbeda dengan yang lainnya. Kata Syekhul Islam tidak ada batasan. Mau umur berapa saja. Kalau mengeluarkan darah sifatnya seperti darah haid berarti haid. Berarti di sini ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama, dan ini pendapat Hambali, mengatakan di usia 50 tahun saja. Kalau keluar darah setelah itu maka tidak dianggap haid. Pendapat yang kedua di usia 60 tahun. Berarti kalau keluar darah di atas 60 tahun bukan haid. Pendapat yang ketiga tidak ada batasan. Mau 40, 50, 60, 70, bahkan 100 tahun sekalipun, kalau mengeluarkan darah dan ciri-cirinya seperti darah haid, maka tetap dianggap darah haid. Dan itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, ini juga yang harus dipahami. Adapun tentang lamanya, ada yang mengatakan bahwa
orang yang mengeluarkan darah haid, wanita yang mengeluarkan darah itu paling lama 15 hari. Kalau lewat 15 hari kok keluar darah, bukan haid, walaupun ciri-cirinya kayak haid. Jadi sebenarnya mengatakan bahwa wanita haid itu paling lama 15 hari. Tapi ada juga yang lebih pendek daripada itu, pendapat Abu Hanifah. Ini kan pendapat jumhur ya, pendapat Malik, Imam Syafi'i. Anggaplah pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa batas wanita haid itu 15 hari, berarti lewat 15 hari bukan darah haid. Tapi ada juga yang mengatakan 10 hari, dan ini pendapat Abu Hanifah. Jadi kalau wanita itu 10 hari sampai haid, kok lewat dari 10 hari, maka kata Abu Hanifah bukan darah haid, karena sudah habis limitnya di situ. Ya. Jadi ada dua pendapat di sini, pendapat Malik dan Syafi'i 15 hari, pendapat Abu Hanifah 10 hari. Tapi ada juga yang mengatakan yang ketiga pendapat Imam Auza'i lebih lama lagi, sab'ata asyara yauman, 17 hari. Itu pendapat Imam Auza'i, tetapi mayoritas para ulama mengatakan 15 hari, dan itu pendapat jumhur. Dan ini yang kuat wallahu alam, bahwa lamanya wanita haid itu 15 hari. Berarti kalau lewat 15 hari bukan dikategorikan haid lagi. Ini pendapat yang kuat wallahu alam. Adapun paling sedikit adalah yaumun wa laila, 1 hari 1 malam. Ibu ngeplek umpamanya nih, ya kan? Ibu tidak boleh sholat dalam 1 hari 1 malam itu paling sedikit. Ya, ngeplek kan kadang-kadang ibu ragu-ragu nih, ini sudah, tapi sudah masuk masa haid masalahnya kan. Ibu kan tahulah kebiasaan ibu, entah di awal bulan atau di akhir bulan kan, mesti ibu tahu. Ya, tiba-tiba ketika melihat di celana dalam kok ada plek-plekan warna hitam kan itu ya, maka ibu langsung jangan sholat, tunggu 1 hari 1 malam, itu paling sedikit. Paling banyak 15 hari, paling sedikit yaumun wa lailah. Itu yang disebutkan para ulama fikih tentang masa lama dan tidaknya wanita yang mengeluarkan darah haid. Wallahu alam, saya kira 2 hadis dulu. Sampai di sini kita buat tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Ustaz, Iya. mengenai hal ini Ustaz ya, banyak yang terjadi pada wanita ini, ada yang karena terpengaruh akibat dari kontrasepsi atau penyakit yang lainnya, sehingga darah itu kan keluarnya tidak beraturan Ustaz. Ada yang melebihi masa haid sampai 3 pekan, ada yang haid terus, namun bentuk warna maupun baunya seperti darah haid Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Kategori istihadah atau darah haid? Tadi sebenarnya sudah jelas, kalau lewat 15 hari berarti walaupun darahnya persis haid, pendapat yang kuat bukan haid. Karena saja kalau sampai karena akibat obat-obatan yang konsumsi akhirnya tidak jelas keluarnya kan, itu kadang nambah hari, kadang kurangi hari, dan begitu seterusnya, maka ikut patokan yang paling banyak tadi 15 hari, berarti 15 hari lewat bukan haid. Itu kalau kita mengacu kepada pendapat Hambali, dan itu pendapat jumhur ulama wallahu alam, walaupun ada yang mengatakan 10 hari ya, tadi saya katakan, ada yang mengatakan 17 hari seperti Auza'i, tapi saya berpendapat 15 hari. Berarti kalau berlanjut sampai 2 minggu itu kan hampir 15 hari kan. Nah, berarti setelah 2 minggu kok pekan ketiganya kok masih mengeluarkan darah haid, maka jangan dianggap, walaupun ya itunya seperti darah haid, nggak usah dianggap lagi, karena paling lama 15 hari gitu maksudnya. Sebab kalau seandainya, kenapa demikian? Demi kemaslahatan yang lainnya. Ibu yang punya suami
Kalau terus dianggap darah haid tidak ada batas waktunya kan gitu ya. Kapan hak suaminya? Kapan hak ibu dengan Allahnya? Kan ada hak-hak yang lainnya, makanya dibatasi paling lama 15 hari, setengah bulan. Nah, jadi kalau di bawah itu umpamanya ya mungkin biasa 4 hari atau jadi 8 hari, yaitu tadi itu namanya pergeseran siklus, berarti harus pandai-pandai membedakan warna darah, bau dan sifatnya tadi. Nah, ini tengok ini haid enggak? Berarti kalau ciri-ciri bukan darah haid ya segera sholat kan itu. Tapi kalau ciri-ciri darah haid ya berarti masa haid. Sama juga ketika kita bicara tentang plek warna kuning atau warna keruh, ya itu kan dilihat kalau keluarnya di masa-masa memang kebiasaan, belum selesai haidnya, tidak lancar atau dilancar pertama saja, kemudian hari ketiga keempat sudah nggak lancar tapi ngeplek-ngeplek saja kan begitu, maka kalau di masa haid tetap dianggap haid. Tapi kalau di luar masa haid, mamanya ibu haidnya 7 hari, kok ke 8 harinya masih ngeplek di celana dalam itu, warnanya kuning ataupun keruh, maka itu dianggap istihadah. Bukan lagi dianggap darah haid karena sudah keluar dari kebiasaan. Nah, itu sama juga ketika membahas masalah sufrah tadi. Misalkan plek itu di awal Ustaz, pekan pertama hanya plek, kemudian sempat berhenti dan keluar lagi melebihi batas masa haid itu Ustaz. Berarti terhitungnya dari awal plek itu keluar. Iya, dari awal plek keluar itu sudah dihukum darah haid. Walaupun sempat berhenti. Kecuali kalau seandainya plek itu sekali lagi kan patokannya dia masuk di masa haid atau tidak. Ingat ya, patokannya masuk di masa haid atau tidak. Umpamanya ibu masa haidnya ya awal bulan tanggal 1 tanggal 2. Tanggal 27 ngeplek. Berarti kan belum masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya itu istihadah, ibu tetap mandi, cuci kemaluannya, sholat. Tapi kalau pleknya itu memang sudah masuk, ya memang ini sudah waktunya haid, kok saya nggak haid tapi ada pleknya, itu berarti sudah haid tuh namanya. Atau di akhir mamanya kan, ini saya sudah 7 hari, harusnya sudah selesai, kok ada plekan, bukan haid karena sudah keluar dari masa haid. Baik di awal ataupun akhir, kalau dia tidak masuk kerangka kebiasaan maka jangan dianggap haid. Maksudnya plek warna kuning atau warna keruh tadi. Dan itu dibahas ya oleh para ulama tentang kudrah dan sufrah itu. Ya, wallahu a'lam. Setelah itu Ustaz, ya. Dalam syariat adakah batas dari haid pertama ke haid kedua itu ada jeda berapa hari? Ustaz? Tidak ada, itu kebiasaan. Kebiasaan itu kebiasaan, makanya kenapa wanita yang baru mengeluarkan darah haid umpamanya di usia 7 tahun, maka wanita itu sudah harus bisa mengetahui kebiasaan harinya berapa supaya jadi patokan setelahnya. Yang namanya haid itu 6 hari kan tidak tiap hari keluar. Ya mungkin yang lancar itu 1 hari 2 hari mungkin itu lancar ngocor gitu ya. Tapi tahu-tahu kering, tahu-tahu tak keluar 2-3 hari kan gitu. Nanti disangka bersih, sholat tahu-tahu keluar lagi. Lah disitulah pentingnya mengetahui kebiasaan tadi. Kalau kita kebiasa 5 hari, pamannya kok 2 hari nggak keluar, belum selesai 5 hari, jangan sholat. Pegang kebiasaan itu, walaupun tidak keluar, tidak boleh berhubungan, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Karena kebiasaan wanita ya ada yang lancar terus tiap hari, ada yang ngeplek-ngeplek saja, ada yang sekali lancar habis itu tidak ada kan begitu. Maka itulah kenapa para ulama memfokuskan hafalkan hari kebiasaan. Kalau 5 hari ya sudah, pegang 5 hari itu. Berarti kalau keluar darah setelah 5 hari maka dianggap istihadah, kecuali sifatnya sama dengan darah haid. Wallahu a'lam. Kita sampai di sini. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang hukum wanita haid berdiam diri di masjid sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan junub. Jadi bagaimana kita yang seperti ini untuk ilmu di masjid? Tadi kan saya sudah jawab itu. Tidur ya. Jadi boleh, hadis tadi tidak melarang secara mutlak. Makanya dalam mazhab Hambali dirinci. Ya.
Kalau asal duduk saja tidak boleh. Makanya kemudian untuk mengurangi hadas sehingga membolehkan duduk di masjid itu ibu wudu. Memang wudu tidak membersihkan haid, tapi bisa meringankan hadas. Ya, yang kedua, tidak ada niat iktikaf. Jadi bolehnya duduk di masjid dua. Pertama, tidak ada niat iktikaf. Yang kedua, ibu berwudu. Kemudian baru duduk sampai selesai pengajian. Itu dalam mazhab Hambali. Wallahu a'lam. Ya, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.